Jelaskan dong, Bahar. Deddy Mulyadi musiknya karena ini, buktinya ini. Begitu dong. Apa karena Kang Deddy Mulyadi membuat patung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Idaspedia Channel dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini ada tanggapan dari Kiai Haji Yusuf Mubarok yang menanggapi pernyataan dari Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana videonya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Bahar sedang ngelawak lagi nih. Sedang ngelawak lagi nih, saya lihat di video. Dia itu sudah menjustifikasi, diduga oleh saya itu menjustifikasi Kang Deddy Mulyadi oleh seorang yang musyrik. Entah nih dia ini sedang ceramah atau sedang kampanye politik nih, sedang ngedukung seseorang calon yang dia dukung, yang sepaham dengan dia untuk menjadi, nggak tahu nih, bupati atau gubernur di Jawa Baratnya. Bahar, kamu ini sangat mudah sekali memusik-musikan orang. Yang saya tahu tuh Rasulullah Muhammad SAW tuh pernah bersabda tentang musyrik. Musyrik itu bagaikan kalajengking hitam di atas batu hitam di tengah malam. Artinya saking sulitnya untuk mengetahui orang yang musyrik, saking susahnya membedakan yang musyrik, karena kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan ada di hati. Apa kamu tahu tuh keyakinan Kang Deddy Mulyadi menjadi musyrik karena apa? Kang Deddy Mulyadi keyakinan menjadi musyrik sebab apa? Jelaskan dong, Bahar. Deddy Mulyadi musiknya karena ini, buktinya ini. Begitu dong. Apa karena Kang Deddy Mulyadi membuat patung? Apakah ada di keyakinan Kang Deddy Mulyadi itu meyakini patung itu sebagai Tuhan? Apakah motivasi Kang Deddy Mulyadi bikin patung itu memang untuk disembah oleh dirinya atau oleh orang Purwakarta khususnya, umumnya oleh orang Jawa Barat? Jangan mudah menjustifikasi orang, Bahar. Kamu hakim bukan, ulama bukan, MUI bukan, kamu ini ngajak-ajak dari kiri ke kanan. Lucu banget. Yang saya tahu, Kang Deddy Mulyadi bikin patung itu untuk melestarikan seni budaya Sunda, Jawa Barat khususnya, agar cinta seni, agar tidak melupakan seni budaya yang memang harus dilestarikan. Ya, saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak berniat membuat patung itu untuk menyesatkan umat, untuk disembah. Nggak mungkin. Kang Deddy Mulyadi bukan orang bodoh, dia juga ngerti agama. Kata siapa dia bukan orang taat? Mohon maaf nih, ya para hadirin, saya bicara di sini bukan sedang ngebahas tentang politik Pilbub atau Pilgub yang ada di Purwakarta di Jawa Barat, tidak. Karena saya juga tidak kenal dengan Kang Deddy, belum pernah kenal, belum bertemu, enggak sama sekali. Dan saya tidak ada kaitan dengan politik karena saya orang Banten, tidak ada kaitan politik ke Purwakarta, Jawa Barat. Hanya saja saya tidak setuju nih dengan kelakuan si Bahar, sangat mudah sekali memusikkan orang. Jelaskan dong, Bahar. Buktinya Kang Deddy Mulyadi musik ini, jelaskan kapan musiknya, di mana, sebabnya apa, gitu. Kemudian jika itu yang menjadi sebab diduga oleh kamu itu musiknya Kang Deddy Mulyadi umpamanya karena patung, saya mau nanya, sudah ada berapa orang yang menjadi musik karena patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi? Apakah ada orang Purwakarta, orang Jawa Barat menjadi menyembah patung tersebut?
menyembah patung ada tidak? Kalau ada buktikan. Nah, jadi menjadi musik karena membuat alat kemusikan, terbukti ada sekian orang Purwakarta, Jawa Barat yang menyembah patung tersebut yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu dong. Kalau nggak ada nggak mungkin, ya. Dan saya ini jadi curiga nih si Bahar ini. Kayaknya si Bahar ini sedang mendukung seseorang calon, nggak tahu Bupati Purwakarta, nggak tahu ya, di Jawa Barat yang sepaham dengan dia. Silakan aja, tapi jangan hanya karena mendukung seseorang yang sepaham, seideologi, kemudian harus mendiskreditkan seseorang, justifikasi orang lain musik khusus yang nggak boleh juga begitu. Itu mecah belah mengadu domba orang Jawa Barat, orang Purwakarta itu begitu. Apalagi dengan sok-sokan. Kalau si Fulan, artinya mungkin orang yang dia tunjuk, dia dukung menjadi calon tuh ya, Bupati atau Jawa Barat tuh, gubernur atau apa lah, mengkhianati rakyat, membohongi rakyat, anak yang akan menegurnya, mendatanginya. Aduh, sok loh, sombong lo ya. Emang orang tuh takut sama kamu kali. Sosokan aja keluar-keluar di medsos mulu juga ditang. Ini kayaknya kamu mengikuti pahamnya Rizik Syihab tuh. Kalau tidak salah, saya menduga dulu tuh masalah patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi pernah dulu dikecam tuh, dihujat oleh Rizik Syihab dengan narasi-narasi sesat bla bla bla. Kemudian ada perkataan Rizik Syihab yang membuat saya kecewa itu. Ya, salam hormatnya orang Sunda yaitu Sampurasun, itu sendi budaya orang Sunda itu diplesetkan oleh Rizik Syihab menjadi campur racun. Kalau menurut saya itu pelecehan, menurut saya itu terhadap seni budaya orang Sunda tuh. Udah menghina itu kalau menurut saya. Ini kayaknya sama dengan si Bahar juga mempersoalkan patung nih. Dan nalar saya menduga ini apa yang dikatakan Bahar, ya jika menjustifikasi Kang Deddy ini musik hanya karena patung, kalau menurut saya ini secara langsung ataupun tidak langsung Bahar Smith ini sudah menuduh orang Purwakarta atau orang Jawa Barat ini bodoh dalam agama. Bagaimana tidak? Masa hanya sebuah patung kemudian semudah itu orang Purwakarta, orang Jawa Barat kemudian berpindah akidah menjadi musik hanya sebuah patung? Nggak mungkin. Saya sangat yakin dan percaya orang Purwakarta, orang Jawa Barat itu pinter-pinter, udah tahu mana yang musik, mana yang tidak. Jadi tidak mungkin dia berpindah keyakinan menjadi musik hanya karena patung yang dibuat oleh Kang Deddy. Nggak mungkin, mustahil. Dan apalagi ini di Purwakarta ini ada makamnya seorang ulama besar, yaitu Syekh Bang Yusuf yang gurunya Syekh Nawawi Tanaro, menyebar Islam yang pertama di daerah itu. Kemudian diteruskan oleh Mama Sempur, Syekh Tubagus Bakri. Berarti siar Islam di Purwakarta, di Jawa Barat itu sangat sudah luar biasa, total, termasuk akidah. Jadi tidak akan semudah itu orang Jawa Barat, orang Purwakarta menjadi musik hanya karena dua patung yang buat oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini menurut saya ini sebuah diduga saya ini penghinaan terhadap orang Purwakarta dan orang Jawa Barat, seolah menuduh sangat bodoh orang Purwakarta, orang Jawa Barat menjadi musik hanya karena sebuah patung yang buat Kang Deddy. Ini Bahar ini keterlaluan banget nih kalau menurut saya ini. Nggak mungkin seperti itu, ya. Dan kalau itu semua pembuat patung atau patung itu menjadi musik dan sesat, ya saya tantang nih, baik Bahar maupun Rizik ya. Lalu bagaimana tuh tentang tugu yang ada di Pancoran, tugu manusia yang begitu tinggi tuh di Jakarta, juga ada patung selain di Pancoran juga patung manusia di depan, kalau tidak salah ya, di depan Kodim Pandeglang sebagai lambang perjuangan heroiknya orang Pandeglang ketika itu. Patungnya, patung manusia ada di depan Kodim. Kemudian di situ juga pinggir itu ada juga patung harimau. Apakah itu jadi
penyesatan, jadi sesat patung itu. Berani nggak nih saya tantang Bahar dan Rizik merobohkan, meruntuhkan patung di Tugu Pancoran dan patung yang ada depan Kodim Pandeglang? Dan apakah itu orang Pandeglang jadi musyrik? Atau dandimnya dan tentaranya di Kodim Pandeglang jadi musyrik? Atau orang Jakarta jadi musyrik hanya ada patung Tugu Pancoran? Hah? Ayo coba jawab. Berani nggak? Bahar Smith sama Rizik, berani nggak tuh robohkan tuh patung Tugu Pancoran? Kalau memang patung itu semua patung yang membuat menjadi musyrik semua orang, dan patung yang ada di depan Kodim Pandeglang, ayo saya tantang, coba mana nyalimu, berani nggak? Ayo berani nggak coba robohkan tuh patung di Tugu Pancoran dan patung yang depan Kodim yang saya tahu tuh itu yang saya tahu hanya satu, belum yang di lain-lain tuh. Ayo berani nggak? Saya tantang loh, nyali lo, coba berani nggak? Musyrikan tuh yang buat patung di Tugu Pancoran dan patung yang depan Kodim, ayo musyrikan. Atau orang sekitarnya di Jakarta menjadi musyrik karena patung itu, orang Pandeglang menjadi musyrik karena patung itu. Sangat mudah sekali, sama aja secara tidak langsung menuduh orang Jakarta, orang Pandeglang menjadi bodoh hanya karena itu. Nggak mungkin. Udah zaman, udah maju, udah orang-orang sudah tahu semua tentang akidah, tentang kemusyrikan. Enak aja ngomong nih. Aneh lah gini saya nih, ada aja nih orang yang ngundang orang-orang seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini jelas menurut saya ini seperti ini akan membuat terpecah belahnya persatuan kesatuan nih, dan akan berantakannya seni budaya nih di Nusantara ini oleh orang-orang seperti oknum seperti ini nih. Nah, itulah videonya dari Kiai Haji Yusuf Mubarak. Bagaimana tanggapan kalian semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.